Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, satu hal yang perlu kita syukuri, yaitu kita masih bisa bersama-sama belajar akan firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebelumnya mari saya mengajak setiap kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah kami Tuhan. Setiap anak-anakmu datang ke hadapan Tuhan memohon pertolongan Tuhan untuk menolong kami untuk bisa menikmati waktu yang indah bersama dengan Tuhan saat ini. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu Tuhan. Kami ingin memiliki hati seperti hati Tuhan, sehingga kami bisa mempunyai kerinduan, gairah di dalam belajar akan firman Tuhan. Dan tolong kami Tuhan untuk kami bisa peka kepada apa yang menjadi ingatan Tuhan, nasihat Tuhan, arahan Tuhan bagi setiap kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan saat ini. Kami sangat butuh firman Tuhan untuk menguatkan kami, menenangkan hati dan pikiran kami. Kami butuh Tuhan untuk menolong kami. Tolong kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana kita tahu dan tidak dapat kita sangkali bahwa akibat dari pandemi wabah corona ini sudah berimbas ke semua bidang kehidupan manusia, termasuk sudah menggerogoti hati dan pikiran kita. Mungkin ada di antara kita yang karena tekanan pikiran tidak tahu harus bagaimana dalam masa-masa krisis ini, sehingga kita menjadi sulit tidur. Pikiran kita seakan-akan menjadi mentok, fisik kita menjadi lemas. Mungkin relasi dengan anggota keluarga kita menjadi renggang. Setiap hari di rumah, satu sisi adalah kualitas waktu untuk berkumpul, sisi lain bisa menimbulkan adanya perselisihan, perbedaan pendapat, dan tidak jarang bisa berdampak pada pertengkaran, bukan? Tidak dapat kita sangkali, lambat laun masalah-masalah, kekhawatiran, kecemasan yang kita alami pelan-pelan namun pasti bisa menggeser fokus kita dari Tuhan. Kita mulai meragukan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita meragukan, Tuhan kira-kira bisa menolong kita enggak? Tuhan itu mendengar enggak? Tuhan tahu enggak kita ini sedang tidak berdaya saat ini? Tuhan tahu enggak kita butuh pertolongan saat ini? Boleh jujur katakan pada diri kita sendiri, keraguan itu ada, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran terhadap kehidupan itu ada. Itu wajar, karena kita ini manusia, kita lemah. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya fokus kita kepada Tuhan tidak bergeser? Itu kembali kepada firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Mari kita buka bersama dalam Filipi 4 ayat 6-7. Filipi pasal 4 ayat 6-7. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab atau HP-nya masing-masing, di dalamnya ada Alkitab, silakan dibuka. Tetapi kita harus berusaha untuk jangan tergoda untuk membuka bagian yang lain selain dari firman Tuhan. Ketika ada chat masuk atau apapun yang masuk, sejenak kita abaikan dulu. Kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita bersama-sama ingin pikiran kita, hati kita ingin disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu memperhatikan Alkitabnya masing-masing, dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6-7 ini dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyi firman Tuhan,
Janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti, manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Saudara terkasih, kita tahu Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang sangat memperhatikan dan mempedulikan jemaat yang dilayaninya dimanapun jemaat itu berada. Khusus dalam bagian ini dalam Filipi, kita tahu Paulus ketika menuliskan surat ini dia berada dalam penjara, sesuatu kondisi yang sangat tidak nyaman, tetapi meskipun di balik penjara dia tetap memperhatikan, mempedulikan jemaat di Filipi ini. Paulus tidak mau iman atau fokus dari jemaat di Filipi ini beralih karena masalah yang sedang mereka alami saat itu. Kita tahu saat itu jemaat di Filipi sedang mengalami penganiayaan akibat iman mereka kepada Tuhan. Selain itu, mereka juga sedang diperhadapkan kepada adanya perselisihan yang terjadi antara Euodia dan Sintike yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di dalam komunitas orang-orang Kristen pada saat itu. Yang seharusnya mereka bersama-sama berjuang dalam memberitakan Injil, tetapi karena adanya perselisihan ini mengakibatkan terjadinya blok. Jemaat yang mau blok kemana? Blok ke pihak Euodia atau blok ke pihak Sintike? Nah, inilah keadaan-keadaan atau masalah yang sedang terjadi di dalam jemaat Filipi saat itu. Paulus yang berada dalam penjara bisa memahami kecemasan atau kekhawatiran yang dialami jemaat karena ada masalah-masalah itu. Paulus tidak mau karena kecemasan, karena kekhawatiran, karena kegalauan yang sedang ada dalam hati dan pikiran mereka membuat mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena Paulus tahu kecemasan itu bisa membahayakan. Kecemasan itu adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, meragukan rahmat dan kuasa Allah dalam hidup mereka. Itulah kecemasan yang sangat berbahaya itu. Daripada jemaat Filipi fokus kepada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang tidak ada solusinya, yang tidak ada manfaatnya, maka Paulus memerintahkan jemaat Filipi untuk berhenti atau stop untuk khawatir, stop untuk cemas, stop galaumu, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Luar biasa Paulus. Dia bukan meminta, tapi dia memerintahkan stop cemas, stop takut, stop khawatir. Ayo datang kepada Tuhan. Ungkapkan, ceritakan bahwa bebanmu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu yang disebutkan dalam Filipi 4 ayat 6. Yang pertama, menjadi poin pembelajaran kita dari bagian ini yaitu solusi bagi kekhawatiran atau kecemasan atau kegalauan di dalam kehidupan kita adalah berdoa. Perlu kita ketahui di sini, doa itu bukan mantra. Dimana ketika kita usah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya menyerahkan permasalahan saya kepada Tuhan. Ketika kita sebut amin, masalah hilang. Doa bukan seperti itu. Doa bukan mantra sakti. Doa bukan seperti sebuah jimat bagi setiap kita. Bukan. Doa di sini ketika kita datang kepada Tuhan itu berarti menunjukkan kelemahan diri kita yang tidak berdaya. Kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di sisi lain, doa itu menunjukkan ketergantungan mutlak kita kepada Tuhan. Itulah doa. Itu menunjukkan kelemahan kita, dan di satu sisi lainnya menunjukkan kebergantungan mutlak kita kepada Tuhan. Kemudian yang bisa kita lihat selanjutnya dari doa ini, dan juga menjadi pertanyaan bagi setiap kita mungkin,
Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita katakan ketika kita berdoa? Apakah ada formatnya atau apa? Apakah ada susunannya atau bagaimana? Kembali kita belajar dari firman Tuhan di dalam bagian ini yang mengajarkan setiap kita, di mana Paulus juga mengajar kepada setiap jemaat di Filipi pada masa itu dan juga berlaku bagi setiap kita di masa kini, yaitu yang pertama, di dalam doa kita naikkanlah doa syukur kepada Tuhan. Saya akan bacakan kembali Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa syukur kepada Tuhan, yang berarti bahwa memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan menunjukkan kita ingin memuliakan Tuhan kita. Kita ingin mengaminkan bahwa Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita berdaulat atas kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan di dalam permohonan doa kita di masa lalu yang sudah lewat. Kita bersyukur kepada Tuhan itu juga mengajarkan kita untuk tetap mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap memberikan kita kemampuan otak yang bisa berpikir saat ini. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan kesehatan tubuh yang masih Tuhan berikan kepada kita. Bisa bersyukur ketika kita pagi masih bisa bangun, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas. Bersyukur ketika kita masih bisa menemani cucu atau punya keponakan, menemani keponakan, menjaga keponakan, bermain bersama dengan keponakan. Ini semua hal-hal yang bisa kita syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya masih bisa melakukan semuanya itu. Dan mungkin ada berbagai hal lagi yang lainnya yang bisa kita ungkapkan. Tuhan, saya ingin memuliakan Engkau. Tuhan, saya ingin bersyukur kepada Tuhan. Doa syukur kepada Tuhan, muliakan Tuhan. Kemudian yang kedua, doa syafaat, yaitu bagaimana mengajak kita mendoakan orang lain, saudara seiman kita yang sedang bergumul dengan imannya, mungkin dalam pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan. Kita juga bisa mendoakan juga untuk aparat pemerintah, untuk Presiden Jokowi beserta jajarannya yang sedang bagaimana menghentikan wabah pandemi ini, bagaimana membantu masyarakat dalam segi ekonomi akibat dari pandemi ini. Dan juga kita bisa mendoakan untuk tim medis, orang-orang yang sedang berjuang dalam pemulihan, atau orang-orang yang sedang bagaimana menjaga stamina-nya karena berada sebagai status orang dalam pengawasan. Ada banyak hal yang bisa kita doakan. Bukan hanya diri kita sendiri, tapi kita bersyafaat, mendoakan orang lain, memperhatikan, mempedulikan orang lain melalui doa kita. Kemudian yang ketiga, dikatakan bahwa doa permohonan, permintaan kepada Tuhan. Ketika ada hal yang kita mau ungkapkan kepada Tuhan, maka Tuhan ingin kita jujur. Katakanlah, terbukalah kepada Tuhan. Jangan samar-samar. Contoh, kita nggak perlu malu ketika Tuhan, saya pengen nih makan soto ayam yang ada daun sopnya, terus ada pergedelnya, kemudian ada bawang gorengnya, kemudian pakai jeruk nipis. Jadi detail kita katakan. Jangan malu Tuhan. Atau seperti yang sudah kita ketahui dalam budaya kita, ketika kita diajak makan, mungkin karena menghormati atau segan atau sungkan, ditanya mau makan apa, di mana kita makan, kita akan mengatakan cintailah, terserah, saya ikut aja dan sebagainya macam. Padahal kalau kita cari di Google atau di GPS, tidak ada tuh di mana tuh restoran cintai, atau di dalam menu itu pilihan menu terserah, nggak ada. Kita harus berani istilahnya menyebut apa yang kita mau makan.
Setelah saya bersyukur di dalam jemaat kita beberapa sudah ada yang bisa mengetahui apa yang menjadi menu kesukaan saya dan apa yang tidak saya sukai. Nah, ketika mereka mungkin ada yang memasak sebuah makanan, menu makanan, mereka yang sudah tahu saya suka atau tidak suka sudah tahu, langsung memberikan. Ketika masih ragu pasti akan bertanya, saya ada masak ini, kamu suka nggak? Kalau saya tidak suka, saya akan mengatakan tidak, dan kalau saya suka, oke. Sampai jemaat yang kadang kalau saya rantangan, jemaat itu sudah mengetahui menu apa yang saya suka dan menu apa yang saya tidak suka, karena sebelumnya saya sudah memberikan daftar menu yang saya mau dan yang saya tidak mau. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana Tuhan ingin kita terbuka, jelaskan detailnya apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, apa yang menjadi kekuatan kita saat ini, apa yang menjadi ketakutan kita saat ini. Kita katakan kepada Tuhan, tidak perlu malu, tidak perlu segan kepada Tuhan. Terbuka, curhat semuanya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kepada setiap kita. Dan kemudian perlu kita ketahui bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, itu harus tergantung kepada waktu Tuhan yang terbaik. Kita berdoa, tapi selanjutnya itu adalah wewenang Tuhan. Jawaban Tuhan pada waktunya yang Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita pada waktunya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa daripada kita khawatir, kita cemas, ketakutan itu menggerogoti hati dan pikiran kita yang tidak ada manfaatnya dan membuat kita stres sendiri, maka lebih baik kita berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan. Dengan kita bisa fokus kepada Tuhan, maka kita akan rasakan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan, yang disebutkan di dalam Filipi 4 ayat 7 yang sudah kita baca tadi. Saya akan bacakan kembali. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi poin yang kedua, hasil dari fokus kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan yaitu damai sejahtera. Poin yang pertama tadi, berdoa kepada Tuhan. Poin yang kedua, hasil dari doa kita atau dari mengandalkan Tuhan itu damai sejahtera yang kita bisa rasakan. Apa arti damai sejahtera itu? Beberapa waktu yang lalu, saya sempat chat kepada beberapa jemaat menanyakan 3 pertanyaan kepada mereka untuk mereka jawab berdasarkan pemahaman pribadi mereka. Jadi saya katakan, jika sedang tidak sibuk, tolong jawab 3 pertanyaan ini. Saya mau jawaban dari hati, bukan jawaban Google atau jawaban yang formal, tapi jawaban dari pribadi kita sendiri. Yang 3 pertanyaan itu yaitu, apa arti damai sejahtera di tengah pergumulan yang sedang dihadapi atau dialami? Kemudian pertanyaan kedua, pernahkah merasakan damai sejahtera itu di tengah pergumulan yang sedang dialami? Yang ketiga, seperti apa cita rasa dari damai sejahtera itu? Dari sekitar 14 orang yang menjawab, rata-rata memiliki jawaban yang sama untuk pertanyaan pertama, apa arti damai sejahtera menurut pemahaman pribadi. Saya menggabungkan jawaban mereka menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu damai sejahtera adalah kondisi di mana meski sedang ada kekhawatiran atau kegalauan, tetapi hati dan pikiran tenang karena tahu ada Tuhan yang menjaganya. Kemudian yang kedua, arti damai sejahtera bagi mereka yaitu ada menjawab, damai sejahtera adalah kemampuan mengontrol emosi meski sedang mengalami masalah, berusaha dapat tetap positif dan kalem. Yang berikutnya, arti damai sejahtera adalah penghiburan dari Tuhan Yesus di tengah ketakutan pikiran yang sedang dialami. Lalu ada yang menyebutkan damai sejahtera itu berserah seluruhnya dan yakin kalau penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan jawaban terakhir dari rangkuman itu,
Damai sejahtera itu relasi dengan Tuhan itu baik, dan juga relasi dengan sesama itu baik. Pertanyaan yang kedua yang saya tanyakan kepada mereka, pernahkah merasakan damai sejahtera itu di tengah pergumulan? Jawabannya saya bagi menjadi beberapa poin-poin besar, yaitu ada yang mendapatkan kedamaian, bisa merasakan kedamaian melalui firman Tuhan yang dibaca. Berikutnya ada mengatakan dia merasakan damai sejahtera karena yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sendirian di dalam pergumulannya. Dan jika dia berhasil melewati atau menghadapi pergumulan itu, berarti dia sudah naik level, naik tingkat, dan kemampuan dia akan lebih kuat daripada sebelumnya. Yang kemudian berikutnya, jawaban berikutnya, di tengah kepahitan batin yang dialami yang berakibat pada dendam, namun damai sejahtera itu memulihkan kepahitan atau dendam di hati dan membangkitkannya kembali menjadi pribadi yang belajar forgive and forget, mengampuni dan melupakan, tidak lagi mengingat akan kepahitan yang ada dalam hatinya. Itulah damai sejahtera yang mereka rasakan. Pertanyaan yang ketiga, seperti apa cita rasa dari kedamaian itu atau damai sejahtera itu? Beberapa jawaban itu yaitu, meski banyak yang dikhawatirkan, namun hati tetap damai dan tetap berserah, serta tidak mencoba memaksakan diri untuk memahami setiap masalah yang terjadi di dalam hidup. Jawaban berikutnya, suasana hati yang happy, masalah menjadi ringan dan dapat menikmati waktu-waktu yang ada. Berikutnya menjawab, pernahkah merasakan atau seperti apakah cita rasa damai sejahtera? Menjawab, cara meresponi masalah menjadi berbeda. Itulah cita rasa damai sejahtera baginya, karena dia memiliki Tuhan. Berikutnya, cita rasa damai sejahtera itu hati yang adem, selalu dapat melihat hal positif daripada negatif. Jawaban yang lain mengatakan cita rasa itu seperti apa, yaitu tidak ada untaian kata yang bisa menggambarkan cita rasa damai sejahtera itu. Namun yang pasti, dia bersyukur dapat mengenal Yesus Kristus. Hidupnya menjadi lega, hidupnya menjadi berarti karena dia berharga di mata Yesus. Jawaban dari orang berikutnya mengatakan, cita rasa damai sejahtera itu suasana hati yang tenang dan aman. Meski kadang bisa kembali khawatir, namun saat berdoa atau membaca firman, hati kembali menjadi damai. Dan jawaban rangkuman terakhir, cita rasa damai sejahtera itu yaitu tidak mengasihani diri dengan keadaan sulit yang sedang dialami, karena tahu bahwa segala sesuatu hanya sementara, dan dalam segala yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi kita. Saudara-saudara, dari jawaban yang diberikan oleh beberapa jemaat itu memperlihatkan kepada kita sebuah bukti, bukan? Bahwa betapa luar biasanya, betapa beruntungnya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki Tuhan yang betul-betul menyayangi kita, Tuhan yang menjaga kita. Saya akan membacakan terjemahan firman Tuhan di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dalam Filipi 4 ayat 7, demikian bunyinya. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus. Nah, kalau kita memperhatikan kata menjaga di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dan juga di dalam terjemahan NIV, di situ juga menggunakan kata menjaga, yaitu will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Kata menjaga kembali dituliskan di dalam bagian ini. Nah, kata menjaga ini adalah sebuah istilah militer yang digunakan Paulus pada masa itu, yang menggambarkan seorang penjaga yang betul-betul
menjaga, melindungi, mempertahankan akan warganya yang berada di dalam kotanya itu, memberikan kedamaian. Nah, disinilah bagaimana Tuhan kita dikatakan bahwa menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita, anak-anaknya. Luar biasa bukan jaminan firman Tuhan, dan luar biasanya Tuhan yang 24 jam akan menjaga kita dan melindungi kita. Tuhan ada penjaga yang dapat diandalkan. Kalau kita melihat kembali arti kedamaian yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita dalam firman Tuhan ini, bukan hanya semata kedamaian internal, yaitu kedamaian hati dan pikiran, tetapi di sini juga mencakup kedamaian eksternal. Apa maksudnya kedamaian eksternal? Yaitu kedamaian di dalam relasi dengan sesama kita, kedamaian yang bisa dilihat orang dan dirasakan orang. Terkadang kita akui ketika kita sedang bergumul dan tertekan dengan banyak masalah membuat kita rentan emosi, bukan? Tidak jarang ada saja anggota keluarga yang bisa menjadi sasaran kemarahan kita, emosi kita. Mungkin itu anak atau pasangan kita menjadi sasaran kemarahan kita, kambing hitam akibat emosi kita. Nah, dikatakan bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, damai eksternal itu juga nyata dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi meskipun kita diterpa, tertekan dengan banyak masalah, baliklah kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Sebuah pujian di dalam bahasa Mandarin yang berjudul Yesu Kini Pian. Kata-kata di dalam pujian ini indah, di mana kembali mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan dapat diandalkan. Secara umum, lirik atau arti dari pujian ini sebagai berikut, bahwa meskipun ada penderitaan di dunia, Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan. Dia mau memberikan damai sejahtera yang tidak berkesudahan, atau damai sejahtera yang tidak ada habis-habisnya, yang terus-menerus akan Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Yesus memberikan damai sejahtera. Yesus memberikan damai sejahtera yang sejati di dalam hatimu. Damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Kiranya pujian ini akan kembali menguatkan, mengingatkan setiap kita. Tuhan dapat diandalkan. Mari kita dengarkan pujian ini. Kita jadikan komitmen dan doa kita dari setiap bagian syair atau kata-kata dari pujian ini.这世界虽有苦难，主耶稣是避风港湾，他要给你平安，源源永流不断。这世界虽有苦难，主耶稣是避风港湾，
稣给你真正平安，深深在你心里，源源永流不断。哦，耶稣给你平安。这世界虽有苦难，主耶稣是避风港湾，他要给你平安，源源永流不断。耶稣给你平安，耶稣给你真正平安，深深在你心里，源源永流不断。哦，耶稣给你平安。耶稣给你平安，耶稣给你真正平安，深深在你心里，源源永流不断。哦，耶稣给你平安，平安。耶稣给你平安。Saudara terkasih, tetaplah andalkan Tuhan. Jika selama ini kita sadari bahwa tekanan masalah yang ada telah menggeser fokus kita kepada Tuhan, kecemasan, keraguan semakin besar dalam hati kita, dan sebaliknya, kepercayaan kepada Tuhan semakin berkurang. Ketika itu benar terjadi dalam kehidupan kita atau saat ini terjadi, kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Dan kita datang kepada Tuhan juga supaya Tuhan menolong kita untuk tetap 100% percaya kepada Dia. 100% tetap yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu menjaga kita sedemikian rupa. Tuhan berusaha untuk memberikan keamanan, melindungi kita, mempertahankan kita. Tuhan ingin supaya relasi kita dengan Tuhan tetap baik. Tuhan tidak ingin karena beragam masalah yang terjadi akhirnya membuat kita tidak mau lagi mengandalkan Tuhan. Mohonlah Tuhan menolong setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk pribadi Tuhan yang selalu ada buat setiap kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan setiap kami betapa tidak berdayanya kami, betapa kami bisa hancur kalau bukan Tuhan yang berada bersama dengan kami, kalau bukan Tuhan yang menguatkan kami, kalau bukan kasih Tuhan yang beserta dengan kami sudah remuk saat ini. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu
selalu memiliki pengajaran yang baru bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah bosan melihat kami. Kami bersyukur Tuhan tetap sabar di dalam melihat ketidaksetiaan kami, kebobrokan kami, iman kami yang selalu mengalami pasang surut. Kami bersyukur Tuhan tetap sabar dan tetap sabar menanti kami untuk kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ampuni kami akan kebobrokan kami. Kami ingin belajar Tuhan, bantu kami. Saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama mendoakan untuk setiap jemaat yang sedang bergumul dengan iman mereka karena tekanan masalah yang begitu banyak. Tuhan tolong mereka, mereka membutuhkan damai sejahtera Tuhan saat ini. Damai sejahtera dalam hati dan damai sejahtera eksternal. Kami tahu Tuhan dan kami sadari masalah-masalah, kekhawatiran-kekhawatiran seringkali merampas kebahagiaan, ketentraman hati. Kecemasan, ketakutan seringkali membuat relasi dalam keluarga menjadi tidak harmonis. Seringkali karena tekanan masalah membuat emosi sangat tinggi. Kami tidak berdaya untuk mengontrol emosi kami. Seringkali mungkin anggota keluarga yang menjadi sasaran akibat emosi kami, akibat tekanan masalah yang kami alami. Tuhan tolong kami, ampuni kami yang selalu menjadikan anggota keluarga sebagai sasaran atas emosi kami. Ampuni kami yang selalu mencari kambing hitam akibat tekanan masalah yang sedang kami alami. Tuhan bantu setiap kami, Tuhan tolong setiap jemaat dimanapun mereka berasal. Tuhan kuatkan iman setiap kami. Mereka yang bergumul dengan stamina fisik mereka, Tuhan juga kuatkan. Ya Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kami membutuhkan kepekaan untuk bisa tetap merasakan tuntunan Tuhan bagi setiap kami. Kami tetap membutuhkan Roh Kudus untuk menemani kami, menguatkan kami. Anugerahkan kepada kami hikmat-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Kami merindukan damai sejahtera sejati yang tidak berkesudahan mengalir dalam kehidupan kami di tengah-tengah tekanan masalah yang sedang kami alami saat ini. Tuhan, tolong kami. Tuhan, jaga kami. Tuhan, ingatkan kami untuk melihat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk datang kepada Tuhan di tengah-tengah kekacauan kami, bukan berusaha dengan pikiran kekuatan kami untuk berusaha berpikir sendiri, tapi kami mau datang kepada Tuhan, membawa beban kami kepada Tuhan. Kami tetap mau berkomunikasi dengan Tuhan, kami tetap mau fokus kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Inilah kelemahan kami. Kami mohon Tuhan perbaharui kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa syukur kami untuk firman Tuhan yang berharga bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.